Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang proses perjalanan Sang Satria Piningit, atau tentang Sang Satria Piningit itu sendiri alias Bocah Angon. Para penggemar YouTube yang budiman dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rezeki, memberikan ketenangan hati, dan kemudahan-kemudahan di dalam segala pekerjaannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang sudah hadir di konten Abah, menyimak dengan baik. Mudah-mudahan Abah akan selalu berbenah, Abah akan selalu memperbaiki daripada apa yang menjadi isi konten video yang Abah sampaikan tentang kesatriaan alias Satria Piningit di zaman sekarang, atau zaman now. Kalau kata orang sekarang zaman now ya. Nah, Abah jadi ikut-ikutan zaman now ya. Para penggemar YouTube dimanapun berada, topik pembahasan saat ini yaitu Abah akan membahas tentang Sang Satria Piningit alias Bocah Angon tidurnya beralaskan ya. Jadi Abah akan menyampaikan sebuah topik penyajian pada saat ini, yaitu berjudul Sang Satria Piningit alias Bocah Angon alias Sang Kinasi alias Satrio Pandito alias Singa Allah alias Abdullah alias Ki Santang alias yang lainnya yang tidak Abah sebutkan ya. Mungkin para penggemar YouTube dimanapun berada mungkin tahu ya. Alhamdulillah, sebutan-sebutan yang lainnya ya. Bersyukur, Abah bersyukur. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, berbicara ya, membahas tentang apa itu Sang Satria dalam kehidupannya, bagaimana, itu memang sangat bervariatif ya. Maka pada konten sekarang Abah lebih memilih kepada judul ya, yaitu apa? Sang Satria Piningit tidurnya beralaskan. Ya. Para penggemar YouTube yang budiman dimanapun berada, kalau kita melihat akan diri kita ya mungkin kita masih dengan orang tua tinggalnya ya, atau mungkin kita berada lagi merantau di tempat orang atau di daerah orang ya. Nah, masih bersyukur kita masih bisa tidur beralaskan kasur yang empuk ya, seperti kasur kapas, kasur busa. Itu termasuk tidur yang enak. Pokoknya yang empuk-empuk enak ya. Nah, begitulah para penggemar YouTube. Kalau kita membaca yang melihat akan diri kita tidur, kalau masih beralaskan tempat tidurnya adalah spring bed ya, kasur kapas nomor 1 ya, dan sebagainya ya, termasuk ya yang lainnya deh, yang empuk-empuk pokoknya enak lah gitu. Tetapi
Apa yang terjadi dengan sang Satria Piningit? Ya, sang Satria Piningit alias bocah Angon. Padahal dia dikisahkan ya dalam serat Jangka Jayabaya, dalam Uga Siliwangi dan serat-serat yang lainnya seperti Ronggo Warsito. Beliau adalah seorang satria, beliau adalah seorang yang bakal menjadi calon seorang raja. Tapi why? Kenapa? Kunaon? Ya, kunaon? Eta sang Satria Piningit teh. Ya, mungkin sang Satria Piningit waktu masih kecilnya masih diasuh, ya, dilindungi oleh kedua orang tuanya. Ketika sang Satria Piningit berusia 20 tahun, yang namanya ketika sudah melewati masa remaja, ya, masuk ke tingkat dewasa, biasanya para pemuda dan pemudi itu pergi dari rumahnya, meninggalkan dari rumahnya. Untuk apa? Untuk bekerja, merantau ke tempat orang atau daerah lain yang lebih maju. Nah, ya, mungkin ini pun bisa terjadi kepada sang Satria Piningit ketika usia 20 tahun beliau meninggalkan kampungnya. Beliau pergi ke tempat yang rame. Ya, begitu. Beliau pergi ke tempat yang rame. Entah beliau maksudnya untuk apa? Untuk mengadu nasib, apakah berjualan, ataukah berladang, ataukah bekerja, ya, dan sebagainya. Ya. Yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari akan kebutuhan, dari akan pemenuhan kebutuhan. Maka oleh karena itulah kita sebagai kodrat manusia wajib berikhtiar. Ini pun terjadi kepada sang Satria Piningit, ya. Cuma mungkin nasibnya ya yang beda dengan kita yang mungkin tidurnya lebih merasakan yang enak, yang empuk, ya, kasurnya pun kasur busa atau kasur kapas dan sebagainya. Tapi yang terjadi pada sang Satria Piningit dari usia 20 tahun, ya, beliau meninggalkan kampungnya, ya. Beliau hanya bisa tidur beralaskan sebuah tikar atau samak, ya, atau samak. Coba kalau kita hitung seandainya sang Satria Piningit misalkan ya, sekarang usianya 30-an atau 40-an, ya, sebagai pemuda. Nah, kira-kira berapa tahun beliau tidur beralaskan sebuah tikar atau samak, ya. Mungkin para penggemar YouTube ada versi lain, ya. Mungkin beralaskan dari sebuah koran. Oh, no problem, tidak jadi masalah. Mungkin beralaskan sebuah daun kering. Oh, tidak jadi masalah. Ya, namanya juga sebuah pendapat, ya, pandangan, sah-sah saja, ya. Nah, inilah ya. Makanya sang Satria Piningit yang memang sudah ditulis dia bakal menjadi seorang pemimpin, seorang raja, ya, dari berbagai karya, ya, karya serat-seratan para pujangga dan para raja. Kok kenapa, ya, jalan nasibnya seperti itu? Sampai sekarang beliau pun merasakan tidur beralaskan tikar, ya, bukan kasur lantai, tikar, ya. Nah, para penggemar YouTube, ya, itulah salah satu daripada perjuangan beliau, ya, yang harus beliau lakoni daripada apa yang sudah menjadi sebuah takdir hidupnya, ya. Dan beliau mempunyai satu prinsip bahwasanya, ya, digambarkan dalam sebuah petunjuk bahwa beliau mempunyai sebuah prinsip, saya belum bisa
tidur nyenyak, ya tidur nyenyak mungkin bisa di kasur, bisa spring bed, ya bisa di mana saja gitu, yang penting enak-enak, empuk-empuk. Kalau seandainya rakyat ini belum hidup sejahtera dan berbahagia. Tuh, kalau seandainya saudara-saudaranya belum merasakan hidup yang senang dan bahagia. Beliau belum mau hidup enak itu, belum mau, ya. Makanya beliau banyak berbuat fastabiqul khairat, berlomba-lomba terus dalam kebaikan, karena itu amal beliau, pondasi beliau, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusianya manusia terpilih, terpingit, darajatnya meningkat, naik, gitu. Manzilahnya juga naik, beda dengan kita. Oleh karena itulah maka perjuangan beliau sungguh begitu berat. Wajar seorang raja apabila ketika calon seorang raja apabila ketika dimomong, digembleng, ya seperti itu. Harus merasakan dulu perih, pedih dan menderitanya hidup ini. Begitu. Ya, kesandung, kesampar. Di sana di sini dibenci, difitnah, ya, tidak disukai, ya. Tapi dia tetap aja senyum, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Mereka seolah-olah sok tahu, tapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi pada sang Satria Piningit. Itulah, ya. Tapi apa? Sang Satria Piningit tidak pernah menggubris. Karena apa? Satu, tetap dia merahasiakan siapa dia sebenarnya, siapa dia sejati dirinya. Itu, ya, seperti itu para penggemar YouTube. Jadi Abah sampaikan menurut pandangan Abah, kajian Abah, ya, bahwasanya sang Satria Piningit sekian tahun tidurnya beralaskan tikar atau samak, ya, entah di lantai, entah di dipan atau balai, ya. Nah, itu para penggemar YouTube, ya. Pada kesempatan ini Abah menyampaikan bahwasanya topik pembahasan Abah yaitu apa? Sang Satria Piningit bertahun-tahun tidur beralaskan, ya, beralaskan tikar atau samak, ya. Tetapi kalau penggemar YouTube, penyimak konten Abah ada yang punya pandangan lain, monggo silahkan, ya. Sah saja kalau misalkan Mbah alasnya ini begini, oh no problem, nggak apa-apa, silahkan, ya. Karena apa? Karena yang dirasakan oleh sang Satria Piningit itu yang sebenarnya kan kita belum tahu, ya, seperti apa. Ini kan baru hanya sekedar daripada apa, mengkaji, ya, meneliti, ya, daripada sumber-sumber literatur dan petunjuk-petunjuk kegaiban. Nyatanya kita belum bisa melihat sebenarnya dia itu bagaimana, ya. Nah, karena apa? Karena masih tersembunyi dan tersamarkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Itulah makanya beliau belum ketahuan begitu banget istilahnya. Banyak di antara kita pun, ya, termasuk Abah pun masih meraba-raba gitu, ya. Ya, para penggemar YouTube, mungkin Abah cukupkan sampai di sini, ya. Jadi topik pembahasannya adalah sang Satria Piningit alias Bocah Angon bertahun-tahun tidurnya beralas-alaskan, ya. Itu saja para penggemar YouTube yang Abah sampaikan. Apabila penyampaian ini ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup Bocah Angon pakai kolor tidurnya beralaskan, ya, tidurnya beralas-alaskan. Bertahun-tahun beliau beralaskan. Terima kasih.